Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di channel saya, dan semoga bermanfaat sekali di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke teman, di sini ada sebuah komponen elektronik terbuat dari keramik seperti ini, dan berfungsi utama sangat bagus sekali untuk cara kerjanya. Di sini adalah sebuah komponen elektronik terbuat dari keramik putih. Di bagian belakangnya ini ada semen yang menutupi dari filamen yang ada di dalam komponen ini, dan di sini ada dua kawat seperti ini. Dan untuk kapasitas ini mengalirkan daya sebesar 5 watt, dan untuk di komponen ini sebesar 5 watt arus yang mengalir pada voltase atau tegangan di 12 volt dengan maksimal di 30 ampere. Setelah saya lakukan beberapa kali pengetesan, karena di sini untuk nilainya adalah 0,22 R seperti ini. Di sini adalah sebuah restor shunt atau restor tanpa hambatan yang besar, atau hambatannya di bawah 0 seperti ini. Ini sangat kesulitan sekali untuk dilakukan pengetesan untuk nilainya, dan di sini kita bisa gunakan komponen ini dengan hasil yang lebih bagus dan tentunya lebih akurat, dan bisa melihat dari komponen ini dipasang atau saat digunakan dengan nilai tegangan yang dihasilkan pada saat dihubungkan pada sebuah sumber arus. Oke teman, dengan komponen 5 watt 0,22 ohm ini, komponen ini mampu menahan arus sebesar 2,5 ampere maksimalnya untuk komponen elektronik ini, yaitu sebuah restor kapur. Jika melebihi dari kapasitasnya, maka filamen di dalamnya ini akan terjadi panas berlebih yang menyebabkan warna merah di dalamnya dan kemudian terputus. Di sini kita bisa gunakan beberapa nilai dari sebuah restansi atau nilai hambatan pada sebuah restor. Di sini 0,22 ohm, kita bisa ganti dengan nilainya, yaitu di 10 ohm. Seperti ini lebih tepat dan hasilnya lebih akurat, tetap stabil saat tegangan ini dialirkan. Dengan nilai 5 watt 10 ohm, maka arus akan mengalir lebih kecil dan tidak merusak dari komponennya itu sendiri. Di saat dihubungkan ke sumber arus pada bagian kabel merah ke hitam, satu restor ini menghasilkan arus 1,17 ampere. Jadi mungkin sekitaran 40% arus yang digunakan pada kapasitas kekuatan dari komponen ini. Dengan penggabungan 4 buah secara paralel akan menghasilkan arus sebesar 4,5 ampere, di mana sumber tegangan pada sebuah arus penyimpanan kita bisa ketahui dengan mudah. Dan di sini sudah saya persiapkan sebuah sumber arus DC, yaitu aki. Di sini untuk aki dari sebuah motor dengan kapasitas 12 volt 3,5 Ah atau mengalirkan arus untuk kondisi normalnya 3,5 ampere selama 1 jam. Di sini untuk sistem penyetrumannya normal di 0,4 ampere 5-10 jam atau pengisian lambatnya. Untuk pengisian cepatnya di maksimal 3 ampere 30 menit. Untuk kondisi aki ini fisiknya, yang pertama saja pegang seperti ini bos, karena di sini belum saya cek dari sebelumnya. Di sini ada timbul gelembung kecil seperti ini di bagian kanan lubang kedua, karena di semua lubang ini ada 6. Di saat saya raba atau saya pegang, di bagian sini ada tonjolan kecil. Oke, ini lubang kedua bos. Oke, di bagian sini seperti ini. Dan di sini saya balik posisinya di bagian belakang.
di sini masih rata, bagian kanan kirinya juga masih normal, dan di bagian atasnya ini sudah dibuka. Ini posisi tulisannya terbalik sesuai dengan standar pada aki 12 volt, yaitu di sini kita bisa lihat dengan kapasitas sama, kodenya mungkin yang berbeda, GDZ5S, di sini YDZ5S. Untuk voltasenya harus di 12,4 volt ke atas. Oke, dan sini saya akan coba cek dari nilai voltasenya. Oke, seperti ini saya cek berapa voltasenya, bos. Untuk voltase masih bagus, voltase di sekitaran 12,4. Ini masih bagus di atas 12 volt. Ini biasanya minimum saya tes di 11 volt ke atas. Ini menandakan selnya masih kondisi sehat atau bisa diperbaiki. Di sini 12,35 seperti ini. Dan sini saya akan mengetahui kondisi aki ini menggunakan restor sebagai pengetesan arus beban, melihat tegangan pada aki ini, berapa nilai voltasenya saat dihubungkan bagian kabel merah ke kabel hitam. Oke. Saya dekatkan dulu kameranya, bos. Oke, seperti ini. Oke, saya hubungkan di sini. Oke, seperti ini. Saya hubungkan selama 15 detik. 1 2 sebentar. 1, oke, sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, di 11,25, dan di sini sangat panas sekali. Oke, sangat panas sekali di bagian restornya, artinya arus yang dikeluarkan cukup besar sekali. Kita bisa lihat dengan mudah suatu kondisi aki, arus yang cukup kuat sekali. Kita cukup gunakan komponen dari motor. Oke, dengan saya gunakan dop stop. Untuk dop stop dari motor ini adalah 12 volt dengan 2 filamen 6 watt dan 25 watt. Kita bisa dengan mudah melihat voltase dari sebuah aki yang kondisi normal. Ini biasanya saat dihubungkan pada lampu, ini nyalanya terang sekali. Jadi di sini untuk sebuah aki yang mungkin voltasenya di bawah 10 volt, ini agak redup. Oke, seperti itu, dan saya akan coba. Saya coba pakai dop lampunya, bos. Oke, sangat terang sekali, bos. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk kondisi aki ini, oke, apakah bisa mampu kita perbaiki? Untuk yang pertama, di sini saya akan membuka dari penutupnya untuk lebih memastikan kondisi aki ini. Kita cukup melihat dari bagian di dalam penutupnya sini. Oke, saya cek kondisinya seperti ini. Jika teman-teman pernah mencoba memperbaiki sebuah aki kering, bisa tulis di kolom komentar apakah menggunakan cairan warna biru, oke, seperti ini, ataupun cairan aki yang sur warna kuning atau merah, dan ataupun menggunakan vitamin aki, cairan vitamin aki. Bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya buka, posisinya seperti ini. Dan di sini saat saya lihat kondisi dari dalam selnya, ini adalah cairan akinya, oke, seperti ini. Jadi di sini sudah ditambahkan cairan. Saya akan sedot, oke,
pada bagian satu lubangnya sini seperti ini. Saya sedot seperti ini dan saya taruh di lantai. Bagaimana kondisi dari sebuah aki saat diambil cairannya, saat ditaruh ke lantai. Oke, seperti ini Mas. Oke. Dan di sini untuk kondisinya, kondisi cairan ini tidak bereaksi dengan lantai atau tidak bereaksi dengan logam. Ini biasanya timbul gelembung atau uap berwarna putih karena ada cairan strumnya. Oke, teman. Dan di sini menandakan bahwa aki ini masih kondisi kosong dengan voltase yang sangat bagus sekali, tapi arus di dalamnya mungkin berkurang atau kecil. Tidak adanya sistem penyimpanan pada cairan elektronik, yaitu saat kita tes di bagian cairannya, saat kita tes ke apapun, logam besi terutama, ini akan timbul karat atau bereaksi seperti gelembung ini. Oke teman, dalam video ini kita bisa dengan mudah mengetahui kondisi aki. Untuk sebelumnya, untuk memastikan kondisi aki ini, saya gunakan alat tes baterai analyzer, melihat dari kapasitas aki dengan mudah dan akurat. Di sini saya gunakan baterai analyzer 12 volt seperti ini. Oke, saya tes. Dan di sini untuk voltase, saya tes ke nilai 100. Saya coba on. Saya coba on. Dan untuk hasil pengetesannya, di sini untuk voltase akinya adalah 12,31 dengan nilai resansi 34,31, dan untuk pengetesan di 100 cca atau 100 ampere. Di sini hasilnya kecil sekali di 7,27 cca, artinya arusnya sangat minim sekali walaupun nilai voltasenya bagus. Jika kita pakai di motor, ini biasanya buat klakson itu nyaring, ataupun buat lampu-lampu rating maupun lampu indikator ini normal. Tetapi saat digunakan starter dari sebuah motor elektrik, ini langsung ngedrop, bahkan sekali tidak berputar dari dinamo starternya. Ini menandakan arus kosong pada aki ini. Oke, di sini saya akan berbagi tips yang cara termudahnya. Sebelumnya saya lepas dulu, bos. Seperti ini. Di sini saya pastikan cairan aki ini tepat berada di atas selnya, sekitaran mungkin 2 mili. Di atas selnya sedikit. Ini adalah takaran yang pas supaya nanti saat kita gunakan tidak keluar cairan dari penutupnya. Oke teman, untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan sebuah alat cas terbuat dari sebuah kiprok motor. Untuk kiproknya ini kita bisa gunakan khusus kiprok yang motor karburator yang warna hijau. Ini punyanya Vario 110 bit karburator Jupiter lama ataupun Vega lama yang berpin 4 atau half DC seperti ini. Ini harus yang orisinil, dimana untuk sebuah kiprok ini berfungsi utama sebagai regulasi atau membatasi tegangan pada saat dimasukkan tegangan dari spool pengisian di kabel warna putih dari spool pengisian di kabel bodi motornya itu sendiri. Di sini kita bisa cek atau lihat di bagian kabel warna putih di vario karburator atau bit karburator ataupun absolute turbo kanan atas.
ini masuk tegangan di 160 sampai 100 volt AC dari 10 pengisian, dan kemudian akan disearahkan pada bagian positif aki ini. Di bagian positif kabel warna merah di bagian sini ini akan menjadi DC, outputnya positif. Outputnya positif, dimana output dari tegangan DC di bagian positif ini adalah 14,5 volt. Sisa voltase dari sistem pengisian di bagian sebelumnya 60 sampai 100 volt AC ini akan dikembalikan lagi ke ground, sehingga saat digunakan di output bagian positifnya ini stabil di 14,5 volt seperti ini. Dan di sini kita bisa tambahkan beberapa komponen lain, yaitu menggunakan trafo yang 5 ampere CT seperti ini. Outputnya 18 dan 18, CT nya sebagai negatif, dan di output CT nya di output yang 18 saya gunakan diode 6 ampere seperti ini. Diode 6 ampere 2 buah sebagai outputnya, yang ke input dari trafonya itu sendiri nanti akan jadikan satu menghasilkan 22 volt DC. Nanti akan stabil outputnya di 14,5 volt, dimana untuk rangkaiannya seperti ini Bos. Seperti ini rangkaiannya dari trafo 3 sampai 5 ampere CT. Dan kemudian outputnya 18. Di sini ada soket kiprok warna hijau, punyanya Vario, Beat maupun Absolute Revo, Suzuki Smash yang vibrator. Kalau yang hitam di sini punyanya Supra Lama, Grand, Legenda ini. Dan di output bagian yang kabel warna hitam atau warna hijau yang ke body atau ke CT ini bisa kita tambahkan diode 2 buah 5 ampere untuk menghasilkan output 15,5 volt, karena standar saat kita hubungkan ke CT seperti ini akan menghasilkan 14,5 volt. Oke, dan di sini kita bisa tambahkan ampere analog untuk melihat sistem pengisian berjalan, berapa arus yang masuk ke bagian positif aki. Sesuai dengan nilainya 5 ampere, kemudian menuju ke 3 ampere, ke 2 ampere, 1 ampere, yang menandakan jika berada di 0 ampere menandakan akinya sudah penuh. Dan di sini ada LED indikator, LED merah menandakan 12 volt. Karena ada diode designer 9 volt, arus mengalir dari LED, kemudian resistor 330 ohm, kemudian ke sender 9 volt. Dan saat terjadi pengisian 14,5 volt sampai 15,5 volt, kedua LED ini akan menyala merah dan hijau, kemudian menuju ground karena di bagian LED hijau ini ada 12 volt. Dan untuk kondisi suatu aki tidak bisa masuk arusnya dari sistem pengecasan ke akinya disebabkan sel putus atau voltase dari akinya itu rendah sekali di 5 volt, maka sistem pengisian pada kiprok ini adalah 16 volt, yang menyebabkan ketiga LED ini menyala, LED merah, hijau, dan biru. Di bagian LED biru ini menyala karena ada diode zener 15 volt melebihi dari output positif aki seperti ini. Oke teman, ini adalah rangkaian yang sederhana dan bekerja secara otomatis. Dan di sini ada beberapa list dari komponennya itu sendiri. Di sini trafo, kabel seperti ini, elko, kemudian fuse, kipas DC, saklar, lampu depan motor untuk pengetesan, diode 5 ampere, kiprok motor, dan untuk ampere analog seperti ini, lampu LED, kemudian diode designer, resistor 330 atau 1K, kabel, jabet aki, dan milar atau kapasitor keramik
Oke, ini tidak wajib, kita bisa taruh di bagian sini bos. Oke, di bagian outputnya sini untuk milar 100 nanofarad 2 buah untuk mengatasi lonjakan nilai voltase pada LED-nya ini. Oke teman, langsung saja di sini saya akan lakukan sistem pengisiannya atau sistem perbaikan karena bekerja otomatis nonstop 24 jam untuk menghasilkan arus yang maksimal. Oke, di sini saya on kan. Oke teman, dan untuk sistem pengisian berjalan. Oke, di sini voltase akinya adalah 15,38, masih belum stabil karena red light birunya menyala. Ini ada indikasi di bagian selnya yang belum tersambung secara baik. Seperti ini. Oke, sudah bagus, menandakan LED biru ini tidak menyala, artinya sistem pengisian sudah berjalan dengan baik ke positif dan negatif akinya. Dan di sini untuk voltase aki saat dilakukan pengecasan di 14,5 volt, voltase aki di 15,53, artinya akinya belum sepenuhnya full atau arusnya belum maksimal. Oke, nanti setelah full atau maksimal di sini 14,4 volt dan arus pengisian pada ampere analognya adalah di 0 ampere. Ini masih sekitaran 1 ampere. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat cara perbaikan aki kering. Oke, salam sukses, salam berkarya, salam sukses selalu buat pemirsa dimanapun berada dan tukang aki di seluruh Indonesia maupun di luar negeri ataupun di manapun berada. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga ilmu saya ini bermanfaat dan bisa digunakan di bengkel atau di rumah pemirsa atau teman-teman semuanya. Salam otomotif, sukses selalu buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.